Arab Saudi mengetatkan pintu masuk kota Mekah dari sejumlah wilayah. Saat ini saya sedang berada di kota Jeddah untuk masuk ke kota Mekah. Nah, seperti apa sih proses masuk ke kota Mekah dan apakah memang serumit itu? Kami juga menemukan kasus di mana pemegang visa non-haji itu menggunakan fasilitas yang diperuntukkan bagi calon jemaah haji resmi. Menjelang puncak ibadah haji 2024, ratusan ribu orang jemaah dikeluarkan dari kota Mekah oleh pemerintah Kerajaan Arab Saudi karena tidak terdaftar secara resmi sebagai jemaah haji. Pada 9 Juni 2024, kantor berita resmi Saudi Press Agency merilis 325.485 orang dikeluarkan dari Mekah. Jumlah itu termasuk 153.998 orang yang melakukan perjalanan tanpa visa haji dan 171.587 orang berbasis di Arab Saudi tapi bukan penduduk Mekah dan tak memiliki izin haji. Sejumlah warga negara Indonesia juga tertangkap oleh otoritas keamanan Arab Saudi karena mencoba menjalankan ibadah haji tanpa menggunakan tasreh atau izin. Ada beberapa case yang memang kami diberitahukan secara resmi oleh Kementerian Haji. Misalnya 24 orang tuh dari Madinah menuju Mekah itu kami diinfokan betul dan pemegang visa ziarah ini kemudian dia dipulangkan saja memang karena mereka itu dianggap korban ya. Karena mereka masuk dengan visa resmi, hanya kemudian mungkin diiming-imingi untuk bisa berangkat haji melalui visa ziarah sehingga diupayakan untuk masuk ke kota-kota kehajian seperti Mekah dan Madinah. Dari 24 itu 2 orang diindikasikan sebagai koordinatornya, kemudian ditahan dan sekarang dalam proses di pengadilan ya di otoritas Arab Saudi. Kemudian sisanya dipulangkan yang 22 orang itu bukan visa ziarah karena walaupun bagaimana mereka masuk dengan cara yang resmi ya. Kemudian sampai sini dikondisikan masuk kota Mekah atau kota Madinah itu yang melanggar tentunya. Kemudian ada juga dari Qatar kalau nggak salah sekitar 30-an lebih juga ada. Itu yang ditahan ya yang mengkondisikan itu koordinatornya itu ya. Yang mungkin memanfaatkan situasi tadi yang Mbak Maya bilang bahwa di tengah antrian yang puluhan tahun bagi jemaah reguler ini kan menarik ketika ditawarkan haji tanpa antri dengan risiko yang tidak pernah dibayangkan oleh yang bersangkutan. Para WNI yang ditangkap kemudian mendapatkan pendampingan oleh tim konsulat jenderal atau Konjen RI di Jeddah. Mereka yang terbukti melanggar akan mendapatkan hukuman mulai dari denda, penjara hingga pencekalan masuk Arab Saudi selama 10 tahun. Sudah kewajiban kita untuk mendampingi warga negara Indonesia yang bermasalah di Arab Saudi ini. Tentu sebatas kewenangan kita ya misalnya. Jadi kita sampaikan bahwa mereka yang tidak tahu itu adalah doahi, mereka itu korban, bukan pelaku. Meskipun sebelumnya kita itu gencar sekali melakukan edukasi kepada jamaah, baik melalui flyer Kementerian Agama RI, kemudian kita terjemahkan juga sosialisasi dari pemerintah Arab Saudi bahwa ada risiko yang cukup serius ketika kita memaksakan diri haji dengan visa ziarah, bisa dipulangkan, kemudian bisa juga didenda, bahkan bisa di-banned ya, bisa dilarang masuk Saudi selama 10 tahun. Bahkan bagi orang yang memfasilitasi itu dendanya 4 kali lipat atau 5 kali lipat. Kalau pelakunya hanya kena 10.000 SAR misalnya, tapi kalau untuk yang memfasilitasi itu bisa kena 50.000 SAR atau 200 juta. Gitu ya. Kemudian yang lebih parah lagi dia harus bisa dipenjara yang memfasilitasi. Bahkan juga bisa di-banned selama 10 tahun tidak boleh masuk Arab Saudi. Para jemaah yang berangkat haji tanpa visa haji yang sebelumnya ditangkap otoritas keamanan Arab Saudi sebagian besar telah dipulangkan ke Indonesia.
Sebagian lainnya masih ditahan karena diduga sebagai pelaku pemalsuan visa dan tasreh haji. Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Aceh Hasan Sazili merespons permasalahan sejumlah jemaah pemegang visa non-haji asal Indonesia yang dideportasi. Aceh mewanti-wanti masyarakat agar tak tergiur beragam tawaran berangkat haji ke Arab Saudi dengan visa non-haji. Karena tingginya animo dan keinginan masyarakat untuk menjalankan ibadah haji, maka masyarakat mudah sekali untuk tergoda ya oleh pihak-pihak yang menawarkan proses perjalanan ibadah haji dengan misalnya satu biaya yang mudah, yang murah, yang kedua tanpa antrian, dan yang ketiga tentu kalau yang menyampaikannya itu atau menawarkannya itu adalah travel yang selama ini dinilai memiliki kredibilitas ya untuk memberangkatkan calon jemaah haji, plus ditambah dengan misalnya tokoh-tokoh yang dipercayai memiliki akses terhadap perjalanan ibadah haji, maka ya masyarakat menjadi mudah untuk tergoda dengan tawaran-tawaran tersebut. Untuk perjalanan ibadah haji tentu harus menggunakan visa resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah Arab Saudi yang diperuntukkan untuk haji. Ya. Kenapa? Karena pemerintah Arab Saudi ya mengeluarkan visa itu berdasarkan atas kapasitas ya, yang dipersiapkan oleh panitia haji di Arab Saudi itu sendiri gitu loh. Jadi kalau misalnya ada visa non haji kemudian dia menjalankan ibadah haji, terutama pada puncak ibadah haji, itu pasti akan menimbulkan berbagai persoalan terutama pada saat di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Kenapa menimbulkan persoalan? Karena jumlah kapasitas Arafah, Muzdalifah, dan Mina ini kan sebetulnya terbatas. Pemerintah Arab Saudi menerapkan aturan yang ketat bagi jemaah haji yang akan melakukan ibadah haji tahun ini. Hanya mereka yang memiliki identitas resmi dan memiliki izin yang bisa masuk ke kota Mekah. Seperti apa aturannya? Saya akan menuju ke Mekah, Arab Saudi untuk melihat langsung penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Tahun ini pemerintah Arab Saudi tidak akan memberikan izin kepada jemaah yang hendak masuk ke kota Mekah tanpa membawa kartu pintar nusuk pada puncak musim haji 2024. The nusuk card is the only permission to perform Hajj this year. No one be allowed to enter the holy sites during the Hajj season unless they have the nusuk cards, or if lost during the season, so they can have the digital cards in the nusuk in the nusuk application. Up until today, how many nusuk cards have been introduced to the Jemaah for the Hajj for this year? All Hujjaj will be receiving a nusuk card this year. No exceptions. Everybody will be having a pintu masuk kota Mekah dari sejumlah wilayah, baik itu dari Madinah maupun dari kota Jeddah. Saat ini saya sedang berada di kota Jeddah untuk masuk ke kota Mekah. Nah, seperti apa sih proses masuk ke kota Mekah dan apakah memang serumit
serumit itu. Saya sudah membawa paspor dan visa saya untuk bisa masuk kota Mekah. Konon kabarnya, tanpa visa dan paspor kita tidak bisa masuk ke kota Mekah. Saat saya melakukan perjalanan dari Jeddah ke Mekah, saya harus melewati 2 pos pemeriksaan. Antrean kendaraan terjadi saat pemeriksaan dilakukan di checkpoint yang didesain seperti pintu masuk tol. Setiap jalur dijaga 3 hingga 5 petugas. Kendaraan kecil maupun besar diperiksa dengan ketat. Kendaraan pribadi juga diperiksa bagasinya. Untuk kendaraan pribadi, pemeriksaan tak perlu waktu lama, hanya kurang dari 5 menit. Hal berbeda terjadi jika para pendatang ke kota Mekah menggunakan bus. Waktu pemeriksaan memerlukan kurang lebih 30 menit per checkpoint. Sudah seharusnya lah pemerintah Arab Saudi termasuk memastikan bahwa yang datang itu memang betul-betul yang dikehendaki, dalam arti yang legal. Baik itu yang mematuhi kuota yang ditetapkan oleh pemerintah Arab Saudi untuk negara tertentu, termasuk negara Indonesia, dan yang kedua ya agar betul-betul keamanan, kenyamanan, dan ketertiban ketika jamaah haji berada di sana itu betul-betul terjamin. Karena ketika pemerintah Arab Saudi sudah menetapkan kuota, itu artinya kan sudah bicara tentang, sudah mempertimbangkan kapasitas haji itu yang sekarang jumlahnya 20 juta lebih itu ya. Kalau sampai nanti kemudian mereka yang di luar kuota, di luar ketetapan itu dibiarkan berdatangan, kita tidak bisa membayangkan bagaimana nanti suasana haji itu, apalagi sekarang perjalanan begitu mudahnya, beda dengan zaman dulu ya. Ketatnya pemeriksaan di pintu masuk kota Mekah diapresiasi para jemaah haji. Mereka menyadari pemeriksaan yang dilakukan adalah bentuk komitmen Arab Saudi untuk menjaga keamanan dan kenyamanan para jemaah. Dalam musim haji tahun ini, 2 perkara yang dititik beratkan oleh kerajaan Arab Saudi. Pertamanya ialah mengenai keselamatan dan keduanya mengenai keselesaan, dan ini saling bergantung antara satu sama lain. Kalau bercerita mengenai keselamatan, kerajaan Arab Saudi dan juga penguasa di Arab Saudi sangat menitik beratkan aspek mereka yang tidak mempunyai permit ataupun visa haji tidak dibenarkan untuk memasuki Al-Haram atau tidak dibenarkan memasuki Mekah sama sekali. Dan sepanjang kami berada di Mekah ataupun cuba memasuki Mekah daripada Jeddah, setiap kali itu juga akan ada pemeriksaan keselamatan yang dilakukan secara begitu ketat sekali. Tetapi pengaplikasian teknologi dan juga menerusi aplikasi nusuk contohnya, itu memudahkan proses itu berlaku. Tak hanya pintu masuk kota Mekah saja yang dijaga ketat, sejumlah lokasi di dalam kota Mekah juga dijaga petugas dari Otoritas Keamanan Arab Saudi. Kemacetan terjadi di dalam kota Mekah karena membludaknya jemaah haji. Sistem buka tutup pun dilakukan di kota Mekah untuk mengurai antrean kendaraan. Antrean kendaraan yang mengular bahkan membuat saya terpaksa melakukan live report dari atas bus. Karena suasana sudah menjelang malam, beberapa orang jurnalis dari Nigeria, Mesir hingga Turki membantu saya dengan menggunakan lampu dari telepon seluler mereka. Masya Allah.
terutama di pemerintah Arab Saudi tentang kelakuan jamaah Indonesia itu. Jadi ikutilah perjalanan haji yang secara legal, prosedur yang ada. Memang ini sangat tidak mengenakan, terutama mereka yang ingin cepat-cepat berangkat haji, tetapi itu bagian dari apa yang di dalam Al-Quran tadi. Selama beberapa tahun terakhir, keberadaan jemaah haji ilegal atau tidak resmi ini dikhawatirkan dapat mengganggu kenyamanan ibadah jemaah lain, khususnya jemaah yang memang memiliki tasreh dan visa haji. Dari beberapa pengalaman pelaksanaan ibadah haji 1-2 tahun sebelumnya, kami juga menemukan kasus di mana pemegang visa non-haji itu menggunakan fasilitas ya, yang diperuntukkan bagi calon jemaah haji resmi. Nah, ini yang saya kira harus dihindari. Haji itu kan harus menggunakan sesuatu sesuai dengan haknya. Ya, yang dikhawatirkan adalah yaitu tadi bahwa calon jemaah haji non visa haji itu menggunakan ya hak yang seharusnya dimanfaatkan oleh calon jemaah haji yang menggunakan visa haji resmi. Nah, dalam beberapa kasus misalnya saya menemukan di mana tenda ya yang seharusnya misalnya diperuntukkan untuk haji reguler sudah diisi gitu ya oleh calon jemaah haji non visa haji. Ini yang kemudian ya